Salam. Terima kasih, jumpa kembali dengan saya di channel YouTube saya, Ihwal Praja. Masih semangat meskipun hujan-hujan, gerimis rintik-rintik sepanjang hari, tapi tak menyurutkan semangat untuk membuat konten. Baik, pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai navigasi darat, mengenai interseksi. Kalau kemarin kita belajar mengenai reseksi, yaitu menentukan posisi kita di atas peta. Nah, kebalikan dari reseksi adalah interseksi, yaitu mengetahui kedudukan barang atau orang atau sesuatu yang ingin kita tahu posisinya, kedudukannya di mana. Itu namanya interseksi. Interseksi membutuhkan minimal dua sudut bidikan, sudut kompas atau kenampakan alam. Jadi harus ada pembandingnya. Dan kalau kita menggunakan kenampakan alam, tentu syaratnya adalah benda atau barang atau orang yang ingin kita ketahui kedudukannya berada di sebelah atau di pinggir dari kenampakan alam tersebut. Pada kesempatan kali ini, interseksinya adalah menggunakan dua sudut bidikan. Secara teori, ketika saya belajar dulu bahwa interseksi itu kita menggunakan tempat atau titik bidikan kita berupa dua buah gunung. Jadi dari gunung satu membidik titik sasaran yang ingin kita ketahui letaknya atau koordinatnya. Kemudian setelah dari gunung satunya kita berpindah ke gunung selanjutnya. Kemudian di sana kita juga melakukan hal yang sama, yaitu membidik benda atau sesuatu yang ingin kita tahu koordinatnya. Pikiran saya tentu itu akan menjadi hal yang sangat berat ya, karena harus melalui dua puncak gunung. Ya kalau gunungnya berdekatan mungkin sehari nyampe ya masih relatif bisa, tapi ya tetap aja capek. Tapi hal tersebut bisa diakali dengan menggunakan dua tim. Artinya bila kita tim pencari, kemudian kita menyebar, satu di gunung A, satu di gunung B, lalu kita bidik dari kedua gunung tersebut, maka akan ketemu posisi dari sebuah benda atau apa yang ingin kita ketahui koordinatnya. Sebenarnya interseksi kita tidak harus menuju sebuah puncak gunung. Kita bisa melakukannya di mana saja. Selama kita tahu koordinatnya, posisi kita tahu melihat dengan visual kenampakan atau benda tersebut, atau korban atau apa saja yang ingin kita ketahui koordinatnya. Entah itu bisa menggunakan menara, entah itu kita naik pohon, atau kita berada di sebuah ketinggian. Yang penting adalah kita benar-benar tahu koordinat kita, di mana kita berada ketika membidik sasaran. Posisi kita sendiri kita tahu dari mana ya? Salah satu caranya dengan menggunakan reseksi. Kalau nggak mau reseksi ribet, kita bisa menggunakan yang namanya GPS. Kalau nggak punya GPS, kita bisa memakai smartphone yang ada aplikasi penunjuk koordinat di mana kita berada. Jadi kita bisa menggunakan itu sebagai pengganti reseksi. Baik, sebagai contoh, sekarang saya berada di Putuk Siwur. Saya ingin mengetahui koordinat sebuah gubuk di bawah. Yang saya modelkan bahwa gubuk tersebut adalah sebuah pesawat terbang yang jatuh, dan saya ingin mengetahui koordinatnya berapa. Kalau sudah saya tahu koordinatnya, saya bisa melaporkan kepada tim lain, sehingga tim lain dengan mudah menuju ke titik di mana pesawat tersebut jatuh. Baik, jadi proses pertama yaitu saya dari posisi saya kebetulan berada di Putuk Siwur, membidik benda atau sesuatu yang saya ibaratkan tadi adalah sebuah pesawat jatuh. Kemudian saya dapatkan sudut kompasnya yaitu sebesar 330 derajat dari Putuk Siwur. Kemudian selanjutnya adalah saya tarik garis dari Putuk Siwur dengan garis sudut sebesar 330 derajat sudut kompas. Berarti kalau sudut peta ya harus ditambah 1 derajat menjadi 331 derajat. Dengan menggunakan bantuan protraktor, atau bisa juga kita menggunakan kompas orientering, semisal seperti ini. Dari titik Putuk Siwur kita buat garis sepanjang-panjangnya sebesar 331 derajat. Yang perlu diperhatikan adalah berbeda dengan reseksi. Ketika kita menggunakan kompas bidik, kita harus meng-back azimutkan sudut tersebut. Tapi dalam proses interseksi kita tidak perlu meng-back azimut sudut tersebut. Posisi koordinat 674 400 9149 800. Terlihat sasaran dengan sudut
270 derajat. Laporan selesai. Pada posisi teman saya atau tim lain yang melaporkan kepada saya tadi bahwa mereka tidak berada di sebuah titik ketinggian atau tidak berada di sebuah gunung, tapi mereka cukup tinggi untuk melihat penampakan benda tersebut. Posisi mereka dapat diketahui dari mereka melaporkan koordinatnya tadi 674 400, kemudian 9149 800. Berarti posisi mereka berada di sini. Membidik ke titik sasaran dengan sudut 270 derajat. Itu artinya bila kita rubah ke sudut peta maka harus ditambah 1 derajat menjadi 271 derajat. Kemudian kita buat garis dari titik koordinat teman saya tadi, kita buat garis sepanjang-panjangnya. Maka akan muncul titik perpotongan. Disinilah posisi benda atau yang saya ibaratkan tadi pesawat berada. Maka dari sini kita bisa melihat koordinatnya. Maka terbaca garis ini adalah 672 dan ini adalah 8995. Karena tidak tepat berada di posisi 95, maka ini adalah 94. Kemudian garis ini adalah 91498,5. Dengan demikian ditemukan koordinat titik yang kita cari, yaitu yang saya ibaratkan pesawat terbang yang jatuh tadi berada di koordinat 672 94 914985. Dari hasil ini kita bisa melaporkan kepada tim rescue atau tim penolong bahwa pesawat tersebut jatuh pada titik koordinat itu, sehingga tim penolong dengan mudah dan cepat menuju ke titik koordinat tersebut. Jadi mudah bukan untuk melakukan sebuah reseksi, apalagi kalau dilakukan bersama-sama tim. Tentu hal tersebut akan memperingan pekerjaan kita. Interseksi gunanya tim penolong akan mudah langsung menuju ke titik tujuan, titik koordinat yang telah kita temukan tadi tanpa harus mencari-cari lagi. Demikianlah tadi bagaimana kita melakukan yang namanya interseksi. Seperti yang saya katakan bahwa interseksi itu adalah kebalikan dari reseksi. Kalau reseksi kita mencari kedudukan kita di atas peta, kalau interseksi kita mencari kedudukan benda atau orang lain atau korban atau sesuatu yang lain yang ingin kita ketahui koordinatnya di atas sebuah peta. Interseksi tidak harus menggunakan 2 buah puncak gunung, itu sangat berat, tapi kita bisa menggunakan kenampakan alam yang lainnya. Kita bisa berada di mana saja selama kita bisa melihat secara visual barang atau benda atau orang yang ingin kita ketahui koordinatnya. Entah itu kita berada di sebuah lereng, di sebuah punggungan, entah kita harus memanjat pohon, entah kita harus berada di sebuah menara. Yang penting selama kita bisa melihat secara visual, kemudian kita bidik dan kita tahu, yang terpenting adalah ini, dan kita tahu posisi kita, koordinatnya, maka kita tidak perlu menggunakan 2 buah gunung untuk mendapatkan persilangan dari 2 sudut kompas. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Apabila teman-teman memiliki pengalaman lain atau barangkali penjelasan saya ada kesalahan, silahkan ingatkan saya di kolom komentar. Terima kasih dan salam.